Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdullah. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu adalah teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Seseorang akan melakukan konsumsi mempunyai dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama adalah pola vertikal, yaitu hanya menitik beratkan hanya pada satu sektor saja, yaitu pangan, ataupun sandang, ataupun papan, hanya salah satunya saja yang dititik beratkan, dan kepuasannya akan cenderung rendah, karena jika di rata-rata kecenderungan kepuasannya hanya akan rendah saja. Pola yang kedua adalah pola vertikal. Pola ini menitik beratkan kepada semua sektor dengan sama rata, kurang lebih sama, jadi kepuasannya akan tinggi. Pola vertikal akan melahirkan hukum Gosen 1. Contohnya saja seperti ini. Anita sedang merasa kehausan. Dia akan minum. Dia mempunyai 5 gelas air minum. Gelas yang pertama saat ia meminumnya memberikan kepuasan yang sangat tinggi. Kepuasan kedua lebih berkurang, ketiga kurang, keempat adalah titik kepuasan maksimal atau kenikmatan maksimal yang ia rasakan. Jika ini dilampaui, gelas kelima ini tidak akan memberikan kepuasan pada si Anita ini tadi. Jadi titik kepuasan puncak adalah apabila barang tersebut sudah tidak memberikan kenikmatan lagi. Hukum Gosen yang kedua yang berasal dari pola horizontal adalah seperti ini. Jadi setiap orang akan melakukan konsumsi dengan sama rata di setiap sektornya yang akan menimbulkan kepuasan yang hampir sama rata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang paling mempengaruhi adalah tingkat pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan seseorang akan menimbulkan pola konsumsi yang semakin tinggi, atau bisa saja menimbulkan pola menabung yang semakin tinggi. Faktor yang kedua adalah selera konsumsinya. Bagaimana seseorang itu mempunyai selera. Mungkin dia mempunyai selera yang tinggi terhadap suatu jenis makanan atau terhadap suatu barang, atau fanatik terhadap suatu barang, itu sangat mempengaruhi. Faktor yang ketiga adalah hasrat menabungnya. Jadi jika hasrat menabungnya semakin tinggi, tentu hal ini akan mempengaruhi konsumsinya. Faktor yang keempat adalah ketersediaan barangnya. Jadi ketersediaan barang ini akan mempengaruhi harga. Saat harga terpengaruhi, konsumsi seseorang pun akan terpengaruhi. Faktor yang kelima, harga barangnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa harga barang sangat mempengaruhi. Selanjutnya adalah teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Saat kita melakukan konsumsi dalam Islam, haruslah mementingkan nilai kemaslahatannya. Bagaimana manfaatnya terhadap diri kita, ini bermanfaat atau tidaknya. Jadi jika hal itu terkesan menghambur-hamburkan uang atau menyombongkan diri yang bersifat tercela tersebut, dalam Islam dilarang. Yang harus kita utamakan dalam kita melakukan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah nilai kemanfaatannya atau kemaslahatannya itu tadi. Ada beberapa perbedaan dalam teori ekonomi Islam dan teori ekonomi konvensional. Teori ekonomi konvensional hanya ada dua faktor yang sangat mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah tingkat harga, dan yang kedua adalah pendapatan. Dalam ekonomi Islam, dua faktor ini masih sangat mempengaruhi, namun terdapat tambahan-tambahan faktor lagi. Ada 4 faktor tambahan selain dua faktor tadi, yaitu adalah 4 faktor ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dasar hukum konsumsi dalam Islam ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Jadi saat kita melakukan konsumsi, janganlah berlebih-lebihan, karena hal tersebut tidak akan memberi manfaatnya terhadap kita, seperti hukum Gosen 1 tadi. Titik kenikmatan, kepuasan puncak adalah saat kenikmatan tidak lagi didapat.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang 5 prinsip dalam kita melakukan ekonomi Islam dalam hal konsumsinya. Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk melakukan konsumsi tersebut tadi. Rezeki yang kita dapat itu halal atau tidaknya. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Tentunya saja sebagai orang yang normal, kita akan melakukan konsumsi, terutama dalam hal makanan, kita akan memilih yang bersih. Bagaimana jika yang kita konsumsi atau yang kita beli ini nggak bersih? Otomatis kita akan merasa jijik. Dan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam kita melakukan konsumsi, haruslah memegang teguh prinsip kebersihan. Prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Bagaimana sih prinsip kesederhanaan ini? Janganlah berlebih-lebihan. Tentunya dalam kita melakukan konsumsi dalam ekonomi Islam, salah satu prinsipnya tadi setelah kita berbicara panjang lebar tadi, yaitu adalah jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu tidak akan memberikan manfaat lagi. Sedangkan yang menjadi pedoman adalah nilai kemaslahatannya. Prinsip yang keempat adalah prinsip kesederhanaan hati. Prinsip kesederhanaan hati ini dapat kita maknai untuk tidak mengonsumsi yang mengandung dosa ataupun yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Hal ini karena Allah sudah memberikan banyak sekali hal yang dapat kita konsumsi dengan halal, yaitu karena kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kelima adalah moralitas. Moralitas ini dapat kita maknai dalam dua hal. Hal yang pertama adalah dengan lingkungan sekitar, yang kedua adalah dengan spiritual. Tentunya kalau spiritual ini menambah keimanan kita. Semakin kita berprinsip pada ekonomi Islam, ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya karena makan yang halal tadi. Dan yang kedua adalah prinsip nilai moral lingkungan sekitar. Hal ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar dengan sangat luas tentunya apabila ini dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia terutama. Karena lingkungan sekitar kita banyak sekali barang-barang, makanan, pakaian yang sangat bermanfaat, sangat mempunyai nilai kemaslahatan bagi individu lingkungan sekitarnya. Baik teman-teman, jadi saat kita melakukan konsumsi dalam ekonomi Islam haruslah berprinsip kemaslahatan. Jadi nilai manfaatnya seperti apa terhadap diri kita. Segala sesuatu yang memberikan manfaat terhadap diri kita, okelah silakan. Tapi jika tidak memberi manfaat ataupun terkesan menghambur-hamburkan ataupun berlebihan, ini sangat dilarang dalam Islam. Baik teman-teman, kali ini sampai sini saja. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe di channel ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.